meningkatkan hasil produksi IKM, pemerintah Kota Tegal menggelar acara ekosistem industri. Selama libur Natal dan Tahun Baru, aparatur sipil negara Kabupaten Pati dilarang berpergian kecuali kebutuhan mendesak. Warga Boyolali menggelar donasi untuk korban Semeru melalui pertunjukan reok Ponorogo. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Jumlah pemudik yang akan masuk ke Jawa Tengah pada masa Natal dan Tahun Baru pada tahun ini diprediksi mencapai 4,8 juta orang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan upaya antisipasi dan berharap pemudik bisa menahan diri. Pemerintah batal menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 di seluruh wilayah Indonesia pada musim libur Natal dan Tahun Baru mendatang. Dengan adanya keputusan tersebut, dari hasil survei Kementerian Perhubungan memprediksi akan ada 4,8 juta pemudik yang akan masuk ke Jawa Tengah. Usai rapat koordinasi penanganan Nataru bersama jajaran Forkompimda dan tokoh lintas agama di Gedung Gardika Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta seluruh kabupaten kota siaga menghadapi lonjakan pemudik di saat libur Natal dan Tahun Baru. Untuk mencegah terjadinya mobilitas pemudik yang cukup besar, Ganjar akan berkomunikasi dengan keluarga masyarakat Jawa Tengah yang ada di luar Jawa Tengah untuk merayakan Nataru di tempatnya masing-masing. Tidak hanya masyarakat di luar Jawa Tengah, Ganjar juga meminta dukungan dari sejumlah instansi termasuk TNI, Polri, Kementerian Perhubungan, dan instansi lainnya untuk melakukan pemantauan di pintu masuk Jawa Tengah, diantaranya bandara, stasiun, dan terminal bus untuk dilakukan kontrol secara ketat. Kita mesti melakukan pencegahan, maka kita akan komunikasi dengan kelompok-kelompok masyarakat, wabil khusus dari Jawa Tengah yang ada di luar Jawa Tengah, yang paling banyak kan di Jakarta, mungkin nanti di Jawa Barat, di Jawa Timur, untuk kita minta bantuannya agar kita merayakan Natal dan Tahun Baru di tempat masing-masing di mana mereka berada hari ini, agar tidak terjadi perpindahan. Tentu sekali lagi dukungan masyarakat ini buat kami penting. Pada libur Nataru mendatang, Kepolisian Daerah Jawa Tengah memastikan jajarannya siap mengamankan libur Natal dan Tahun Baru, termasuk mengantisipasi para pemudik yang akan masuk wilayah Jawa Tengah. Untuk mengecek para pemudik akan didirikan 375 pos pengamanan terpadu checkpoint yang tersebar di pintu masuk perbatasan provinsi, rest area, stasiun, terminal, dan bandara. Jadi operasi ini adalah operasi kemanusiaan, kita lakukan checkpoint, kemudian di gereja termasuk di batas kota. Jadi batas kota antar kabupaten aglomerasi, para Kapolres sudah melakukan analisa kerja untuk dilakukan checkpoint, bukan penyekatan. Saya ulangi, bukan penyekatan. Checkpoint itu digunakan untuk controlling. Petugas di pos pengamanan terpadu nantinya akan memeriksa perlengkapan para pemudik Nataru seperti surat keterangan mudik, swab atau PCR, dan vaksin, serta penempelan stiker mudik dan membagikan masker. Dalam operasi kemanusiaan Nataru, Kepolisian Daerah Jawa Tengah tidak melakukan penyekatan di perbatasan. Polda Jawa Tengah hanya memastikan pemudik harus menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Pemerintah Kabupaten Pati melarang aparatur sipil negara atau ASN di Kabupaten Pati untuk berpergian selama Natal dan Tahun Baru. Hal itu diungkapkan langsung oleh Bupati Pati Haryanto pada rapat koordinasi persiapan PTM terbatas pada tempo hari. Ditemui usai memimpin rakor persiapan pelajaran tatap muka terbatas di Kabupaten Pati, Bupati Haryanto mengungkapkan bahwa aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kabupaten Pati dilarang untuk berpergian dan melakukan perjalanan. Larangan perjalanan tersebut disampaikan Bupati Pati Haryanto, baik dalam bentuk wisata maupun hal lain yang tidak mendesak. Selain itu, ia juga melarang ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati untuk melakukan perayaan Tahun Baru 2022. Bupati Haryanto menyebut hal itu sebagai langkah antisipasi dalam rangka mencegah naiknya kembali kasus COVID-19 yang akhir-akhir ini sudah dapat dikendalikan. Selain itu, peraturan tersebut dibuat sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62/2021 tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19 pada saat Natal dan Tahun Baru 2022. Selama Nataru ini PNS tidak diperbolehkan pergi kemana-mana.
kecuali kalau ada alasan penting baru kita berikan izin. Mulai tanggal 20 sampai tanggal 2 Januari. Disinggung mengenai sanksi, Bupati Haryanto mengaku tidak segan memberikan sanksi kepada aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati yang melanggar larangan perjalanan tersebut. Pihaknya menyebutkan bahwa akan ada sanksi baik berupa administrasi maupun sanksi lain yang dapat membuat efek jera agar para ASN tidak melakukan berpergian selama Natal dan Tahun Baru. Ya, sanksinya adalah sanksi administrasi karena untuk kepegawaian itu kan ada sanksinya. Ya nanti teguran, mulai teguran tertulis dan tahapan-tahapan itu kalau sanksi. Karena semuanya harus taat dan patuh dan selama ini juga patuh. Kalau birokrasi itu kan atut pada regulasi. Regulasinya bagaimana kan? Lebih lanjut, Bupati Pati Haryanto menyampaikan larangan tersebut dikecualikan bagi ASN maupun PPPK yang cuti melahirkan dan cuti sakit. Selain itu, izin cuti karena alasan penting juga diperbolehkan bagi ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Sudah lama kita belajar dari rumah, tidak bertemu teman-teman semua. Biasanya kita belajar bersama, penuh dengan suasana riang. Kangen teman-teman semua yang selalu di hati. Kini tiba saatnya belajar tatap muka, terbatas dan juga aman. Atas izin orang tua kita bertemu lagi, ingatlah hari ini. Etika baku bersih, cek suhu jangan lupa, cuci tangan dahulu, jaga jarak selalu, pakai maskermu. Kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang. Makasih sayang. Seneng banget. Kadang hidup tak seindah dalam film. Selamatkan perempuan, anak, dan orang terdekat Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini daging sapiku. Ini dagingku. Ini daging sapiku. Ya, daging sapinya habis. Lihat. Ini buah apa tuh? Wah. Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok. Telur ayam mengandung omega 3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak. Ragam protein bikin otak cerdas. Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat. Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra. Cie. Ayo santap masakan kaya protein. Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal. Ayo, sukseskan keragaman protein.
Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati menyebut harga komoditas di Kabupaten Pati cenderung stabil. Hal itu ia ungkapkan dari pantauannya di beberapa minggu terakhir. Ditemui usai menghadiri acara rakor persiapan Natal dan Tahun Baru di Pendopo Kabupaten Pati pada Senin siang, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Hadi Santosa mengungkapkan bahwa harga beberapa komoditas di pasaran cenderung stabil. Ia menyebut bahwa beberapa minggu ke belakang, beberapa komoditas tidak mengalami kenaikan harga secara drastis. Menurutnya hanya beberapa komoditas yang mengalami kenaikan, namun ia menyebut kenaikan beberapa komoditas tersebut tidak terlalu tinggi. Beberapa komoditas yang mengalami sedikit kenaikan dikatakan Hadi Santosa seperti halnya telur, minyak goreng, daging ayam, cabai dan juga bawang. Namun Hadi memastikan bahwa beberapa komoditas tersebut mengalami kenaikan yang tidak seberapa. Pokok masyarakat aman, sementara aman sampai saat ini, termasuk gas, LPG itu yang bersubsidi maupun yang non-bersubsidi. Kemudian BBM juga aman dan sembako. Kepastian cukup untuk libur Natal dan Baru. Kemudian pantauan kami selama beberapa minggu ini tidak terjadi lonjakan harga. Ya, ada kenaikan beberapa komoditas memang seperti telur, kemudian minyak goreng, daging ayam, cabai dan bawang merah dan bawang putih. Tapi tidak sampai mencapai 3%, ya di bawah itu aja. Jadi ya semoga di liburan nanti tidak terjadi lonjakan yang cukup signifikan. Disinggung mengenai stok saat Natal dan Tahun Baru, Hadi Santosa mengatakan bahwa stok mencukupi. Ia menyebut bahwa gas LPG baik yang subsidi maupun non-subsidi sejauh ini tidak terjadi kelangkaan. Selain gas LPG, Hadi juga memastikan bahwa stok BBM dan sembako menjelang Nataru di Kabupaten Pati cukup aman. Ia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak khawatir perihal beberapa komoditas di Kabupaten Pati. Hadi Santosa menyebut dengan keadaan ini, ia memastikan bahwa komoditas aman untuk libur Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Pati. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Upaya meningkatkan hasil produksi para industri kecil menengah atau IKM di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, berbagai langkah dilakukan oleh pemerintah pusat. Salah satunya dengan menggelar acara ekosistem industri dan implementasi pada alat angkut di lingkungan industri kecil atau LIK. Dirjen Industri Kecil Menengah Kementerian Perindustrian RI Reni Yanita didampingi Kepala Dinas Perinaker Kabupaten Tegal Nur Mamun berkunjung ke lingkungan industri kecil di Takaru Damyak, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Dalam rantai pasok industri otomotif nasional, IKM komponen otomotif berperan strategis sebagai supplier yang memproduksi komponen serta aksesoris mobil dan motor sesuai dengan standar kualitas agen pemegang merek. IKM di Kabupaten Tegal telah membuktikan kemampuannya dengan terus berinovasi dan mengembangkan produk-produknya. Dengan kemajuan teknologi dan konektivitas internet, sehingga dapat dicapai peningkatan efisiensi waktu produksi dan penyajian data secara real-time. Beberapa tools yang dapat diimplementasikan di era industri 4.0 antara lain Internet of Things, Artificial Intelligence, dan juga digitalisasi. Dalam hal ini, berbagai penyedia layanan untuk membantu industri dalam memenuhi kebutuhannya. Menunjukkan pentingnya berkolaborasi karena di dalam kegiatan Making 1.0 itu juga Kementerian Perindustrian tidak bisa sendiri. Ada beberapa kegiatan yang memang melibatkan kementerian lain, terutama untuk hal ini adalah kami bergandengan tangan berkolaborasi dengan para pelaku usaha, kemudian juga asosiasi, dan yang tak kalah pentingnya adalah peran Pemda misalnya. PLT Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kemenperin akan mengembangkan ekosistem industri 4.0 di Sentral Logam Kabupaten Tegal guna mendukung produktivitas IKM alat angkut di daerah yang sebagian besar merupakan supplier dari APM kendaraan bermotor roda 2, roda 4, dan alat berat. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Sudah lama kita belajar dari rumah, tidak bertemu teman-teman semua. Biasanya kita belajar bersama, penuh dengan suasana ria.
pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman, bikin orang tua makin tenang. Untuk papa, surprise. Makasih sayang. Seneng banget. Kadang hidup tak seindah dalam film. Selamatkan perempuan, anak, dan orang terdekat Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini daging sapiku. Ini dagingku. Ini daging sapiku. Yah, daging sapinya habis. Lihat. Ini buah apa tuh? Wah. Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok. Telur ayam mengandung omega 3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak. Ragam protein bikin otak cerdas. Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat. Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra. Cie. Ayo santap masakan kaya protein. Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal. Ayo, sukseskan keragaman protein. Di sana, Nenek sudah vaksin. Pemerintah Kota Tegal melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal berkolaborasi dengan kantor Bea Cukai Kota Tegal, Jawa Tengah menggelar lomba baca puisi dan pidato. Namun ada yang unik dalam perlombaan ini. Para peserta mengikuti lomba baca puisi dan pidato menggunakan bahasa Tegal. Seperti apa keunikan lomba dengan kearifan lokal ini? Berikut liputannya. Acara ini digelar di Gedung Taman Budaya Kota Tegal yang berlangsung secara maraton. Para peserta terdiri dari kategori pelajar maupun ASN dan masyarakat umum. Mereka membacakan puisi bisa menggunakan karya sendiri atau dari para seniman Tegal dan seniman Indonesia ternama, sedangkan lomba pidato berbahasa Tegal wajib menggunakan karya sendiri. Untuk masing-masing pembacaan baik baca puisi maupun pidato dibatasi dengan durasi tak lebih dari 5 menit. Saat ini ditengarai banyak bahasa lokal di dunia yang sudah mulai punah, jumlahnya semakin tahun kian berkurang. Dari semua hasil penelitian menunjukkan kecenderungan bahasa lokal di seluruh dunia sudah banyak yang punah. Salah seorang juri Atmo Tansidik menyebut gelaran lomba baca puisi dan pidato dengan menggunakan bahasa Tegalan merupakan bagian dari upaya melestarikan bahasa lokal yang ditengarai sudah mulai tidak diminati kaula muda. Menurut Atmo yang juga budayawan Pantura ini, bahasa lokalan kadang dianggap kasar oleh orang lain, namun menurut warga setempat yang menggunakannya, bahasa lokalan sebenarnya tidak kasar. Dengan menggunakan bahasa lokalan atau idiom-idiom lokalan, akan bisa membangkitkan semua nostalgia tentang asal-usul dari mana mereka berasal. Menumbuhkan kesadaran bahwa tidak ada bahasa kasar atau halus. Setiap bahasa adalah indah menurut pemeluknya. Bahasa daerah secara umum berada di dalam ancaman. Ini hasil penelitian dari berbagai lembaga. Generasi muda sekarang tidak paham bahasa daerahnya, tidak mengenal sejarah desanya, dan tidak paham silsilahnya. Lah, menggunakan idiom-idiom kedaerahan hakikatnya adalah merekonstruksi kenangan agar orang tidak tercerabut dari akarnya.
Salah seorang pemenang Lomba Pidato Bahasa Tegal, M. Husni Iskandar, ingin agar bahasa Tegalan lebih dikenal masyarakat secara luas, sehingga ia yang seorang mantan pemeran Sakiat dalam sinetron Tukang Bubur Naik Haji yang disiarkan salah satu TV swasta ini tertarik untuk mengikuti lomba. Pertama, saya sebagai warga Brebes ya dan Tegal, artinya satu rumpun, merasa bangga ketika bahasa kita menjadi kenal orang, apalagi bahasa Tegal ternyata mempunyai estetika sendiri sehingga bisa dijadikan puisi. Juri dalam gelaran lomba baca puisi dan pidato bahasa Tegal ini yakni Maufur, Atmotan Sidik, dan Bontot Sukandar. Ketiganya merupakan pegiat seni budaya Kota Tegal dan Kabupaten Brebes. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Aksi penggalangan donasi untuk korban erupsi Gunung Semeru dilakukan oleh kelompok seni reok Ponorogo di Boyolali. Mereka mengamen dengan pertunjukan reok untuk mengumpulkan donasi untuk membantu korban Semeru. Bencana erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur pada hari Sabtu 4 Desember pekan lalu mengetuk rasa simpatik dari semua masyarakat. Untuk membantu warga Lumajang yang menjadi korban erupsi Gunung Semeru, Paguyuban Seni Reok Ponorogo Krido Manggolo dari Desa Ngaru-Aru, Kecamatan Banyudono, Boyolali, pada Minggu siang menggalang dana dan aksi pertunjukan seni reok Ponorogo. Aksi penggalangan dana dan pertunjukan seni reok dilakukan di alun-alun Pengging dan di area Pasar Pengging. Cuaca panas yang terik tak menyurutkan semangat pemain reok yang hanya beranggotakan puluhan orang ini. Aksi ngamen pentas budaya ini sebagai bentuk rasa simpatik terhadap penderitaan warga korban erupsi Gunung Semeru. Di area Pasar Pengging, banyak warga yang mendekati reok hanya sekedar foto bersama dan memberikan uang di dalam kardus, bahkan ada pedagang yang memberikan bantuan berupa sembako dan sayur mayur. Uang hasil dari penggalangan dana ini jika sudah terkumpul banyak akan disalurkan ke korban bencana alam melalui kantor Kecamatan Banyudono. Kami beserta rekan-rekan dari Krido Manggolo untuk mengadakan donasi agar dana biar dapat membantu untuk korban yang berada di Gunung Semeru. Ini kalau ada bencana dimanapun berada, biasanya itu Krido Manggolo pasti ngadain donasi buat bencana alam. Aksi penggalangan dana melalui seni budaya ini disambut baik oleh warga karena selain bisa beramal, warga juga bisa menyaksikan pertunjukan reok yang selama masa pandemi ini sangat jarang dijumpai. Saya sangat mendukung dan berterima kasih ikut berpartisipasi membantu yang membutuhkan, misalnya di Semeru, Gunung Semeru ya, yang sangat membutuhkan bantuan kita. Nah ya, kita ya setidaknya bisa ikut membantu lah Mas. Itu aja lah, sesama manusia bisa sangat membantu. Dengan aksi penggalangan dana melalui reok Ponorogo ini, diharapkan dapat menghibur warga sekitar dan dapat menarik simpati warga untuk ikut membantu korban erupsi Gunung Semeru. Dari Boyolali, Taufik Irfani, Lingkar TV, melaporkan. Ya, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.